Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran kimia bersama Ibu. Ini adalah pertemuan kedua kita, masih tetap daring ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang kurang sehat, yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disegerakan kesembuhannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga semangat. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Baik, sebelum masuk ke pembahasan hari ini, kita ulangi kembali materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian materi. Kalian juga sudah ditugaskan untuk melafalkan pengertian materi. Jadi bukan mengulang kembali penjelasan, tetapi hanya melafalkan pengertian materi, yaitu materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang penggolongan materi, bahwa materi itu digolongkan menjadi zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, untuk campuran terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian C, yaitu sifat materi, dan D, perubahan materi. Kita ke sifat materi terlebih dahulu. Sifat materi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Kita bahas satu persatu ya. Untuk sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik suatu materi itu sendiri. Artinya yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Misal wujud. Ada benda yang wujudnya padat, ada benda yang wujudnya cair, ada benda yang wujudnya gas. Nah, itu termasuknya sifat fisika. Kemudian warna ini juga termasuk sifat fisika. Misalkan warna alami besi itu warna alaminya khas logam ya, putih mengkilat khas logam seperti itu adalah sifat fisika. Rasa, misalkan rasa garam asin, rasa gula itu manis, itu merupakan contoh sifat fisika. Nah, nih contoh dari sifat fisika besi itu unsur kimia dengan rumus kimianya Fe. Dia mempunyai wujud padat ya, kemudian warnanya putih perak khas logam itu. Ini adalah contoh salah satu sifat fisika, artinya sifat fisika dari besi. Kemudian sifat kimia yang kedua, selain ada sifat fisika, ada yang disebut juga sifat kimia. Perbedaannya, kalau sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan kimia. Jadi kita harus melihat ketika suatu benda itu bereaksi atau terjadi perubahan kimia. Contoh ya, perkaratan. Perkaratan itu adalah suatu proses kimia, adalah suatu proses perubahan kimia, suatu proses reaksi kimia. Maka sifat kimia besi itu dikatakan mudah berkarat kalau dikaitkan dengan sifat kimianya proses perkaratan. Kemudian ada lagi pembakaran. Pembakaran itu adalah peristiwa perubahan kimia. Di situ terjadi reaksi kimia. Maka benda-benda itu disebutkan mempunyai dua sifat. Ada benda yang sifatnya mudah terbakar, ada yang benda yang sifatnya tidak mudah terbakar. Nah, dalam hal reaksi pembakaran ini, maka sifat kimia besi disebutnya tidak mudah terbakar. Contohnya yang mudah terbakar itu adalah misalkan bahan bakar bensin itu mudah terbakar ya. Kemudian ada lagi gas metana itu mudah terbakar. Kalau besi sifatnya tidak mudah terbakar, bukan tidak bisa dibakar ya. Kita bedakan. Nah, sifat materi itu terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian selain dua sifat ini, sifat kimia dan sifat fisika, ada lagi yang disebut sifat ekstensif dan sifat intensif ya. Kalau ini kita lihat apa perbedaannya sifat ekstensif dan sifat intensif. Kalau sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Jadi berapapun jumlahnya tidak merubah sifat itu. Contoh warna ya. Artinya
jumlahnya satu, jumlahnya banyak, tidak akan merubah warna. Kemudian rasa, gula, misalkan 1 sendok dengan 1 karung dengan 1 ton, tidak merubah rasanya, itu disebutnya sifat intensif. Nah, perbedaannya dengan sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah. Ya, contohnya massa. Massa itu yang kemarin sudah kita bahas, massa yang kita sebut sebagai berat. Nah, massa itu tergantung pada jumlah. Ketika kita punya 1 sendok gula dengan 2 sendok gula, otomatis di situ berubah massanya. Nah, itu disebutnya sifat ekstensif. Kemudian volume. Volume itu wadah 1 liter, 2 liter itu disebutnya volume, ya. Volume juga merupakan sifat ekstensif karena sifatnya bergantung pada jumlahnya. Nah, itu tentang sifat materi, ya. Jadi ada sifat fisika, sifat kimia, kemudian selain itu juga ada benda dikelompokkan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Kemudian sifat materi sudah selesai, kita masuk ke perubahan materi. Nah, perubahan materi juga ada 2 macam. Ada yang disebut perubahan fisika, ada yang disebut perubahan kimia. Kita bahas satu persatu dari perubahan fisika terlebih dahulu. Perubahan fisika itu contohnya adalah pengertiannya dulu. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru, tidak menimbulkan materi baru. Jadi bendanya tidak berubah, jenis bendanya tidak berubah, dia hanya berubah dari berubah wujud, misalkan berubah wujud, misalkan berubah bentuk atau pelarutan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang termasuk perubahan fisika, salah satunya adalah perubahan wujud. Nah, wujud benda kita tahu ada 3, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, ketika suatu benda berubah wujud dari ketiga wujud ini, maka dia disebutnya perubahan fisika. Kenapa? Karena tidak ada zat baru di situ yang terbentuk. H2O, rumus kimia air, tetap menjadi H2O walaupun dia wujudnya gas, walaupun dia wujudnya cair, walaupun dia wujudnya padat. Nah, kita bahas. Contoh, air. Kita bahas di air aja. Air itu adalah rumus kimianya H2O. Air itu wujudnya cair, alamiahnya, ya. Cair dia H2O. Kemudian ketika air itu kita bekukan di dalam freezer, maka dia wujudnya berubah menjadi padat, disebutnya membeku. Air membeku menjadi es. Apakah berubah zat di situ? Tidak ada, karena air sewaktu dia wujudnya cair, rumus kimianya H2O. Ketika air itu membeku menjadi es, tetap H2O, tidak berubah menjadi zat lain, gitu. Ya. Kemudian ketika es itu kita cairkan kembali, disebutnya mencair, ya. Dia tetap H2O. Yang wujudnya padat, es itu rumus kimianya tetap H2O, mencair menjadi air, H2O juga. Kemudian air yang sudah mencair tadi kita masak. Ya, kita masak berarti sebagiannya ada yang berubah wujud, disebutnya menguap. Berubah wujud menjadi apa? Menjadi gas. Nah, ketika air berubah wujud menjadi gas, rumus kimianya tetap di sini H2O, tidak berubah. Nah, artinya apa? Artinya ini yang disebut perubahan fisika, tidak berubah benda, ya. Jenis bendanya tidak berubah. Tetap H2O, wujudnya padat, H2O wujudnya cair, H2O wujudnya gas. Nah, ini salah satu contoh perubahan fisika. Selain air tadi banyak. Ketika kita misalkan kamper menyublim, kemudian air mengembun. Kalau pagi-pagi tiba-tiba ada tetesan-tetesan air di daun, di permukaan daun, itu dari mana? Itu dari uap air yang tadinya berwujud gas mengembun menjadi wujud cair. Ya, kemudian kalau kita melihat misalkan lilin meleleh, lilin mencair, perubahan fisika. Kenapa? Yang namanya berubah wujud itu disebutnya perubahan fisika. Nah, ini contohnya, ya. Air menguap, air mengembun, air membeku, es mencair. Kemudian karena air tidak menyublim, kita contohkan kamper. Kamper menyublim, berubah wujud dari padat menjadi gas. Kemudian karbon dioksida mengkristal, artinya berubah wujud dari wujud gas, karbon dioksida wujud gas menjadi karbon dioksida
wujud padat, disebutnya mengkristal. Contohnya adalah es krim. Ya, itu es krim itu bukan air, tetapi karbon dioksida yang memadat, mengkristal. Itu perubahan wujud. Perubahan wujud termasuk perubahan fisika. Yang kedua, perubahan bentuk. Berubah bentuk itu disebutnya perubahan fisika, bukan perubahan kimia. Contohnya, garam. Garam dalam bentuk balokan seperti ini, kemudian kita tumbuk menjadi garam halus, ini disebutnya perubahan fisika. Hanya berubah bentuknya saja. Kemudian contoh lainnya, emas. Emas batangan, kita menemukan emas itu tidak wujud perhiasan langsung ya. Emas batangan berubah menjadi perhiasan emas, berubah menjadi kalung, berubah menjadi gelang, berubah menjadi koin emas. Itu disebutnya perubahan fisika karena hanya berubah bentuk. Bendanya tetap emas. Nah, kemudian contohnya lagi, beras digiling menjadi tepung. Tetap di situ adanya adalah glukosa C6H12O6. Ya, jadi tidak berubah, tidak menjadi zat lain. Ketika beras digiling menjadi tepung itu hanya berubah bentuk saja. Contohnya lagi, kayu. Kayu digergaji menjadi gelondongan kayu. Kemudian gelondongan kayu diubah lagi menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari. Itu berubah bentuk. Kalau berubah bentuk disebutnya perubahan fisika. Nah, itu yang kedua ya. Jadi, yang termasuk perubahan fisika, yang pertama tadi berubah wujud, yang kedua berubah bentuk. Nah, yang ketiga, pelarutan. Pelarutan juga termasuk perubahan fisika. Nah, contoh pelarutan, misalkan ketika kita mencampurkan air dengan garam, kita aduk, itu tidak terjadi reaksi kimia, tidak terjadi perubahan kimia. Yang ada adalah perubahan fisika, pelarutan. Nah, yang terjadi ketika kita melarutkan garam di dalam air, itu misalkan air itu sebagai pelarut, garam itu menjadi zat pelarut. Nah, di dalam larutan larutan garam tadi yang terjadi adalah airnya tetap air, kemudian garamnya tetap garam, tidak menjadi zat baru. Dia hanya berkumpul menjadi satu tempat. Ya, garamnya tetap garam, airnya tetap air, tidak terjadi zat baru di situ. Nah, itu adalah contoh perubahan fisika atau yang termasuk perubahan fisika. Ada 3 ya, perubahan wujud, perubahan bentuk, dan pelarutan. Nah, bagaimana dengan perubahan kimia? Bedanya dengan perubahan fisika, kita lihat di sini. Kalau perubahan kimia, ini artinya reaksi kimia. Artinya kalau perubahan kimia itu adalah reaksi kimia, ya. Jadi kalau terjadi reaksi kimia, berarti artinya ada zat baru yang timbul di situ, yang lamanya hilang. Ya. Jadi A ditambah B tidak menjadi, tidak ada A, tidak ada B, tapi ini berlebur menjadi satu zat lain disebutnya. Nah, kita di sini ilustrasikan. Contoh, ini 2 bulatan putih. Ya, 2 bulatan putih berarti ini kan satu benda. Ada sebuah benda yang terdiri dari 2 bulatan putih. Ya, kita ilustrasikan seperti itu. Ada 2 buah benda yang terdiri dari 2 bulatan putih. Kemudian dia berjumpa dengan satu benda dengan 2 bulatan merah. Nah, reaksi kimia itu terjadi ketika hasilnya adalah 2 benda yang bulatan putih tadi sudah tidak ada lagi. Begitupun dengan benda yang bulatan merah tadi sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah bulatan merah satu, kemudian dia berikatan dengan 2 bulatan putih. Ini benda yang sama dengan yang tadi? Bukan, beda. Ya, benda yang sama tadi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian jadi zat baru, namanya ini disebutnya zat baru, menghasilkan benda baru. Nah, itu disebutnya reaksi kimia. Beda dengan pelarutan tadi. Kalau pelarutan, bendanya walaupun dijadikan satu, dicampurkan jadi satu, tetapi dia tidak merubah. Jadi ini tetap ini yang merah tetap merah, dia hanya bercampur di satu tempat. Tapi kalau reaksi kimia, bendanya tadi jadi berubah, yang tadi ini jadi hilang, sudah tidak ada, menjadi zat baru. Ini disebutnya reaksi kimia atau disebut juga perubahan kimia. Nah, untuk perubahan kimia sendiri di sini ada cirinya, ada tandanya bahwa bahwa telah terjadi suatu reaksi kimia, bahwa telah terjadi suatu perubahan kimia. Apa saja cirinya? Yang pertama, terjadi perubahan warna. Nah, ini contoh.
kita kenal daun itu berwarna hijau. Ketika sudah tua, daun itu berubah menjadi kuning. Nah, di sini terjadi perubahan warna. Artinya apa? Artinya di dalam daun tersebut telah terjadi suatu reaksi kimia. Nah, itu. Ya, kita ke situ aja dulu. Masalah apa reaksi kimianya kita bahas di lain kesempatan, nanti ada tentang reaksi kimia, ada tentang persamaan reaksi, kita akan bahas di sana. Nah, artinya di daun ini yang tadinya hijau berubah menjadi kuning, berubah menjadi kecoklatan, bahwa di dalam situ sudah terjadi perubahan kimia, sudah terjadi reaksi kimia. Contoh lainnya, kita membelah apel menjadi dua, warnanya putih. Kemudian setelah 1 menit, 2 menit, 1 jam, permukaan apelnya berubah menjadi kecoklatan, menjadi kehitaman. Nah, ini artinya terjadi perubahan warna, berarti itu adalah perubahan kimia. Bahwa di dalam apel ini sudah terjadi reaksi kimia. Tuh. Kemudian contoh lagi, baju baru warnanya cerah, ya, biru cerah. Kemudian kita pakai, kita cuci, kita jemur. Kita pakai, kita cuci, kita jemur. Kita pakai, kita cuci, kita jemur. Lama-lama warna bajunya akan memudar. Nah, memudarnya warna pakaian ini, di situ berarti terjadi perubahan warna. Artinya sudah terjadi reaksi kimia di situ. Nah, itu ya. Perubahan kimia yang pertama ditandai dengan terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Nah, contoh, reaksi pembakaran adalah reaksi kimia. Berarti di situ sudah terjadi perubahan kimia. Nah, di sini contoh reaksi pembakaran adalah ketika kita membakar kertas. Nah, di situ bagaimana suhunya? Kertas yang tidak terbakar dengan kertas yang sedang terbakar, apakah suhunya berbeda? Lebih apa? Lebih panas. Nah, berarti di situ terjadi perubahan suhu. Berarti di situ sudah terjadi perubahan kimia. Di situ sudah terjadi reaksi kimia. Gitu ya. Apakah yang berubah panas saja? Tidak. Ketika suhunya berubah, yang tadinya suhu biasa kemudian berubah menjadi dingin, itu juga sama, sudah terjadi reaksi kimia di situ. Ya, ini dihubungnya dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ya. Kemudian ciri perubahan kimia yang selanjutnya, terbentuk endapan. Jadi endapan ini berbeda dengan tidak larut. Kalau tidak larut itu bendanya memang padat, yang dari awal memang dia sudah tidak larut. Tetapi bedanya dengan terbentuk endapan itu adalah awalnya itu tidak ada di sini padatan, ya, larutan, homogen larutannya. Kemudian lama kelamaan timbul di sini timbul suspensi. Suspensi itu adalah benda yang ukurannya lebih besar daripada air. Ya. Suspensi, kemudian suspensi itu bertambah, kemudian timbullah endapan. Nah, ini berarti ciri bahwa di situ sudah terjadi perubahan kimia, sudah terjadi reaksi kimia. Contohnya ketika kita merebus air, misalnya yang paling gampang ya. Ketika kita merebus air, biasanya ketika sudah selesai di bagian bawah panci itu suka timbul kerak atau suka ada padatan-padatan di situ. Nah, itu artinya endapan. Itu yang disebut endapan, bahwa pada saat kita merebus air itu di situ sudah terjadi perubahan kimia, bukan dari air perubahan kimianya. Kalau airnya tadi menguap, artinya bahwa di dalam air itu ada zat-zat kimia lain selain air yang dia bereaksi kimia dan menghasilkan endapan, gitu ya. Ya, itu ciri perubahan kimia yang ketiga, yaitu terbentuk endapan. Yang terakhir, terbentuk gelembung gas. Nah, ini ciri bahwa suatu perubahan disebut perubahan kimia, bukan perubahan fisika, atau di situ sudah terjadi reaksi kimia adalah, contohnya di sini cirinya adalah terbentuk gas. Bu, kalau saya merokok ya merokok ya, yang enggak enggak. Ketika kita merokok di situ ada asap, berarti di situ sudah terjadi reaksi kimia. Oh iya, ya itu contohnya salah satu. Ketika tadi membakar sampah, di situ ada asapnya, Bu. Ada gasnya yang keluar, berarti itu reaksi kimia. Iya, karena semua reaksi pembakaran adalah reaksi kimia. Ya.
itu tentang perubahan kimia. Jadi kita ulang kembali, yang menjadi perubahan kimia itu ada 4 cirinya. Yang pertama berubah warna, berubah suhu, terbentuk endapan, dan terbentuk gelembung gas. Nah, itu tentang perubahan kimia. Berarti pertemuan kita sudah selesai, pembahasan kita. Hari ini kita membahas tentang sifat materi dan perubahan materi. Kita ulang kembali, untuk sifat materi ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Ada juga yang berdasarkan jumlah dibaginya menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Kemudian untuk perubahan materi juga ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Ada tugas yang harus diselesaikan, nanti silakan diselesaikan, kemudian kirim di Google Form. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.